Saya Elizabeth Ika Novianti dengan NIM 2004-3008 dari Prodi Akuntansi akan mempresentasikan sebuah video tentang analisis fundamental dari sebuah saham dari mata kuliah teori portofolio dan analisis keuangan. Nah, entitas yang saya pilih kali ini adalah dari Astra Agro Lestari, di mana PT Astra Argo Lestari ini adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang telah berdiri sejak 33 tahun yang lalu. Yang memiliki komitmen untuk selalu menghasilkan produk minyak sawit atau CPO yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, dan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan, PT Agro Lestari Industri ini termasuk ke dalam 4 perusahaan terbesar yang mempunyai total persentase area lahan sebesar 66,25% bersama dengan PT Salim Indomas Pratama, PT Astra Agro Lestari itu sendiri, lalu ada PT London Sumatera Indonesia, dan PT Sinarmas Agro Research and Technology. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah business model dari PT Astra Agro Lestari ini tersendiri dibagi ke dalam 4 poin besar. Yang pertama itu ada infrastruktur, lalu ada over, lalu ada customer atau pelanggan, dan keuangan. Over ini sendiri itu seperti penawaran. Nah, dalam infrastruktur ini sendiri ada 3 poin besar, di antaranya yang pertama itu core capabilities atau kemampuan utama, lalu partner network, itu jaringan bisnis, lalu ada value configuration atau nilai dari konfigurasi. Lalu ada over, yang ditawarkan itu ada nilai dari proposisi, lalu dari poin customer itu terbagi dari 3 poin kembali, yaitu ada customer relationship atau hubungan pelanggan, lalu ada target pasar atau target pelanggan itu sendiri, dan distribusi channel. Lalu dari poin keuangan itu terbagi atas 2 poin kembali, yaitu ada cost structure atau dari struktur biayanya, dan ada revenue stream atau asal dari pendapatan dari Astra Agro Lestari itu sendiri. Nah, poin yang pertama itu ada infrastruktur, pada course capability atau kemampuan utama. Nah, kemampuan utama dari Astra Agro Lestari ini sendiri yaitu mengklaim luas area tanam itu sebanyak 212.626 hektar inti dan 60.372 hektar plasma. Yang kedua itu memiliki 26 unit PKS dengan kapasitas olah itu sebanyak 1.230 ton TBS per jam, serta 8 unit KCP dengan kapasitas olah itu 920 ton PK per hari. Dukungan teknologi, informasi dalam pengelolaan perkebunan, sumber daya manusia, serta sumber daya perusahaan lainnya. Lalu ada dukungan keuangan yang kuat. Lalu ada jaringan bisnis, partner network, itu ada Greenpeace, RSPO, ISPO, dan GAPPKI. Lalu ada nilai dari konfigurasinya, yaitu pelestarian lingkungan melalui program AGC, GPP, BCP, dan IPAP. Lalu yang kedua adalah melalui komite audit melakukan audit GCG. Lalu ada komisaris dan direksi melakukan komunikasi sesuai dengan GCG. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemberian penghargaan itu berupa Alexa, atau nama penghargaannya itu penghargaan Alexa. Lalu ada pemberdayaan masyarakat di sekitar. Lalu ada over, penawaran atau ditawarkan. Apa yang ditawarkan itu value proposition atau nilai dari proposisi, yaitu pertama inovasi untuk meningkatkan produktivitas, kedua intensifikasi melalui pemuliaan benih, lalu ada reduksi biaya melalui optimisasi sumber daya organik, GCG, produk CPO, dan
PK yang berkualitas, lalu ada posisi finansial yang kuat, market share and market growth yang pesat, dan penanaman karet sebagai bagian strategi dari pertumbuhan. Lalu bagian yang ketiga itu ada customer atau pelanggan. Customer relationship, hubungan dengan pelanggan itu ada dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Lalu ada target customer atau target dari pasar Astra Agro Lestari itu sendiri, yaitu dari industri lokal maupun global berbasis produk kelapa sawit, lalu investor modal, hotel dan restoran, serta industri rumah tangga. Lalu yang ketiga, poin ketiga dari poin pelanggan itu ada channel distribusinya, yaitu dari pasar modal, saham maupun bursa komoditi, dari media elektronik, media cetak maupun dari e-commerce. Lalu ada poin dari keuangan itu ada cost structure atau struktur dari biaya yang digunakan oleh Astra Agro Lestari itu sendiri ada 10, yaitu ada biaya langsung, biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, biaya pendanaan, biaya pengembangan plasma, biaya rugi usaha, biaya pajak penghasilan, biaya pajak pertambahan nilai, biaya pajak bumi bangunan, dan biaya pajak pungutan ekspor. Lalu poin yang kedua itu ada review stream atau asal dari pendapatan dari Astra Agro Lestari itu sendiri, yaitu ada dari penjualan produk CPO dan PK itu sendiri, lalu ada penjualan produk turunan CPO dan PK itu sendiri yang terdiri dari stearin, olein, fatty acid, dan oleochemicals. Lalu yang ketiga ada dari laba penjualan saham dari Astra Agro Lestari, lalu ada penjualan CPO melalui bursa komoditi di pasar global. Lalu yang poin ketiga itu ada company information. Nah, di sini saya akan memulai menganalisis laporan keuangannya. Bisa dilihat di sini total aset yang dimiliki oleh Astra Agro Lestari ini sendiri mengalami kenaikan dari 4 tahun terakhir. Itu cukup signifikan, namun mengalami kenaikan. Yang pertama itu di tahun 2019 sampai tahun ke 2022 mengalami kenaikan sebesar 25%. Lalu ada total liability atau total hutang yang dimilikinya itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, terlihat dari awal di tahun 2019 itu sebesar 8.654 dan sekarang di penghujung tahun 2022 itu tercatat total liabilitasnya itu sebesar 10 miliar. Nah, jika dilihat total liabilitas dan total aset yang dilakukan itu seimbang, di mana menggambarkan perusahaan Agro Lestari ini sendiri melakukan pengeluaran yang seimbang, di mana mereka juga mengalami kenaikan liabilitas, namun juga mengalami kenaikan aset. Jadi mereka berhutang untuk memperbanyak aset. Lalu total modal. Nah, total modal ini sendiri juga mengalami kenaikan dari 4 tahun terakhir. Nah, dari kenaikan modal ini sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Agro Lestari ini sendiri sehat dalam laporan keuangannya karena modal yang dikeluarkan itu setara dengan utang dan aset yang dimiliki dan dikeluarkan. Nah, kita akan lanjut ke company information yang kedua, yaitu, nah, bisa dilihat dari book value. Nah, book value-nya ini sendiri juga terpantau tidak mengalami kenaikan, maksud saya tidak terpantau menghasilkan nilai yang negatif. Namun sebaliknya justru menghasilkan nilai yang positif dan mengalami kenaikan secara baik, di mana setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar Rp500. Lalu pernya juga terpantau baik, di mana meskipun itu mengalami penurunan, ya mungkin
efek pandemi, jadi dari yang sebelum di tahun 2019 itu pernya mencapai 108,74, di tahun 2020 turun menjadi 20,75. Nah, mungkin di tahun 2020 ini turun sekitar mencapai 80%-an ya, 98%. Itu karena efek pandemi. Di tahun 2021 kembali menurun dan di tahun 2022 walaupun belum di akhir itu dia berhasil menaikkannya. Nah, meskipun mengalami penurunan namun tidak mencapai pada angka yang negatif. Lalu PVV-nya juga terpantau baik karena masih di bawah 1. DER-nya juga terpantau baik karena masih di bawah 1. Lalu ROA-nya itu juga baik. Nah, di sini di tahun 2019 itu ROA-nya hanya sekitar 0,54%. Di tahun 2020 meskipun di masa pandemi, si ROA ini berhasil menaikkan ROA-nya ke dalam 2,70%. Lalu di tahun 2021 Astra Agro Lestari ini sendiri berhasil menaikkan kembali persentasenya ke 6,60%. Lalu di tahun 2022 belum di akhirnya ini terpantau menurun. Nah, tidak menutup kemungkinan di akhir tahun 2022 ROA ini akan meningkat. Lalu ROA-nya juga terpantau baik, cukup baik karena di atas 6. Lalu NPM-nya juga terpantau baik meskipun di tahun 2022 ini mengalami penurunan di tahun sebelumnya, namun kan di tahun 2022 belum habis, jadi masih terpantau atau mungkin bisa diperkirakan untuk di akhir tahunnya besok akan mengalami kenaikan. Nah, lalu saya akan menyampaikan kesimpulannya. Nah, saya akan menyimpulkan 10 poin. Yang pertama itu ada produk dan jasa. Saya menyimpulkannya oke, karena termasuk ke dalam perusahaan dengan total persentase tanam atau area lahan itu sebesar 66,25%, termasuk ke dalam 4 perusahaan besar. Lalu GCG-nya saya menyimpulkannya oke, karena sahamnya itu dipegang oleh pemerintah. Jadi kemungkinan bangkrutnya kecil. Dan juga berhasil membantah beberapa kasus hukum yang sempat menyeret dari PT Astra Agro Lestari ini sendiri, dan yang kita lihat di laporan keuangannya tadi itu mencetak NPM yang meningkat meskipun di penghujung tahun 2022 tadi terpantau mengalami penurunan, namun tidak menutup kemungkinan bukan bahwa di akhir tahun akan meningkat kembali. Lalu yang kedua ada modal. Nah, modal ini saya juga menyimpulkannya masih oke, karena dalam 4 tahun terakhir modal berhasil mencetak kenaikan saham. Lalu yang keempat itu ada net income. Nah, net income ini saya juga menyimpulkannya oke, karena meskipun di tahun 2020 itu masa pandemi, di mana perusahaan mengalami banyak penurunan income atau profitnya itu, namun PT Astra Agro Lestari ini masih tetap bagus, memiliki profit yang bagus, meskipun mengalami sedikit penurunan. Lalu yang kelima itu ada aset. Nah, aset ini sendiri juga oke, saya menyimpulkannya juga oke, karena dalam 4 tahun terakhir, seperti yang kita lihat tadi, aset yang dimiliki semakin bertambah. Lalu yang keenam ada liability. Nah, ya, liability ini juga terpantau cukup baik. Nah, saya menyimpulkannya oke, bukan cukup baik, maaf saya ulangi, liability ini cukup baik. Oke, karena terpantau stabil naik sejalan dengan aset yang dimiliki juga. Modal juga terpantau naik. Nah, lalu yang keenam itu ada BV atau book value. Nah, karena terhitung tidak meninggalkan jejak perhitungan yang negatif, dan di tahun ini berhasil mencetak
angka terbesar dari 3 tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10.968. Jadi saya menyimpulkannya itu oke. Lalu poin berikutnya itu ada ROE. Maaf, sebelumnya di BV itu ada poin sektor. Nah, sektor itu sendiri jadi saya juga menyimpulkannya oke, karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, namun kedepannya lebih untuk memperhatikan kesehatan lingkungan sekitar, khususnya kandungan yang di dalam tanah. Lalu poin berikutnya itu adalah ROE, di mana ROE ini juga saya menyimpulkannya oke, karena meskipun di penghujung tahun 2022 itu ROE-nya tadi sempat menurun di bawah 9, namun tetap dia tidak mengalami nilai yang negatif. Lalu yang terakhir itu ada penjualan. Nah, penjualan ini saya juga menyimpulkannya oke, karena yang kita lihat dari laporan sebelumnya tadi, walaupun di tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari sebelumnya, yaitu sebesar 26,9% yang ada di laporan keuangan tadi, tapi tetap tidak menghasilkan efek negatif yang diterima oleh PT Astra Agro Lestari itu sendiri. Nah, di poin liability tadi, selain saya menyampaikan kenapa oke, karena liabilitasnya seimbang dengan modal dan aset, namun terpantau juga DER yang dihasilkan dan yang dimiliki oleh Astra Agro Lestari itu sendiri terpantau stabil bagus, yaitu berada di bawah 1. Nah, baik, sampai di situ saja video presentasi mengenai analisis fundamental yang saya lakukan pada perusahaan Astra Agro Lestari Bisnis. Nah, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.